Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagus Irfan Muslim. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang VLAN dan trunking. Sebelum itu, apa itu VLAN? VLAN atau Virtual Local Area Network adalah metode untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang lebih kecil dan terpisah. Untuk bagaimana penjelasan yang lebih lanjut, mari kita simak penjelasannya dari saya. Jadi misalnya saya mempunyai 9 PC dan 9 PC ini akan dimasukkan ke dalam satu ruangan. Nah, dalam satu ruangan ini akan dibagi menjadi 3 divisi, teman-teman. Yaitu divisi pertama adalah divisi guru, divisi kedua adalah divisi pegawai, dan divisi ketiga adalah divisi siswa. Nah, pada divisi guru saya akan masukkannya ke dalam itu VLAN 10, teman-teman. Sedangkan divisi pegawai akan saya masukkan ke dalam ke dalam VLAN 20. Sedangkan divisi siswa akan saya masukkan ke dalam VLAN 30, teman-teman. Nah, tentunya para komputer-komputer ini akan diberikan IP, teman-teman. Nah, pada divisi guru ini saya akan berikan IP 192.168.10.0/24, teman-teman. Sedangkan pada divisi pegawai akan saya masukkan IP 192.168.20.0/24, teman-teman. Sedangkan pada divisi siswa saya akan masukkan 192.168.30.0/24. Oke, karena tiap komputer ini sudah dikasih IP, maka komputer-komputer tersebut akan dihubungkan ke dalam switch, teman-teman. Dihubungkan ke switch. Terhubung. Ya, intinya nanti akan dihubungkan ke switch, teman-teman. Nah, karena sudah dibagi ke dalam VLAN ini, maka misalnya pada divisi guru akan diberikan bandwidth-nya itu adalah 30 Mbps, teman-teman. Sedangkan divisi pegawai akan diberikan bandwidth-nya itu 20 Mbps. Dan divisi siswa akan diberikan bandwidth-nya itu 10 Mbps, teman-teman. Nah, jadi fungsi VLAN yang pertama adalah untuk memanajemen sebuah perangkat, teman-teman. Yaitu memanajemennya dengan cara membagikan bandwidth-nya ini. Oke, fungsi yang kedua adalah untuk memecah broadcast domain, teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada video kemarin, broadcast domain adalah mengirim pesan dari satu PC ke semua PC yang terhubung. Ke semua perangkat yang terhubung, teman-teman. Jadi misalnya pada ini adalah PC 1, ini PC 2, ini dan ini adalah PC 3. Jadi misal pada PC 1 akan mengirimkan sebuah ping ke PC 2, maka PC 1 akan mengirimkan sebuah paket kepada switch, dan dari switch akan mengirimkan paket tersebut ke PC 2 dan juga PC 3, teman-teman. Tetapi paket tersebut tidak akan dikirim ke PC ataupun perangkat yang lain karena sudah berbeda VLAN, teman-teman. Jadi itu adalah fungsi VLAN yang kedua, yaitu untuk memecah broadcast domain. Nah, jadi secara fisik switch ini hanya ada satu, teman-teman. Tapi secara logika switch ini ada 3 karena switch 1 akan digunakan untuk mengonfig divisi 1,
switch yang kedua akan mengonfig pada divisi yang kedua, dan switch yang ketiga akan mengonfig atau memanajemen divisi yang ketiga. Oke, jadi secara logika switch itu ada 3 teman-teman, karena untuk memanajemen masing-masing divisi ini teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi VLAN dalam Cisco Packet Tracer teman-teman. Oke, kita akan coba mengkonfigurasi VLAN pada Cisco Packet Tracer teman-teman. Jadi untuk konfigurasinya saya akan menggunakan 6 buah PC. Ini kelebihan satu, maaf teman-teman. Akan menggunakan 6 buah PC dan sebuah switch teman-teman. Untuk switchnya saya akan menggunakan yang paling kiri, kemudian kita hubungkan. Nah teman-teman, untuk agar ini enggak bolak-balik seperti ini, kalian bisa klik CTRL kemudian klik kabelnya, maka ini tidak akan terputus seperti ini teman-teman. Jadi tidak perlu bolak-balik. Kemudian untuk membatasi, untuk mengetahui, untuk membagi, jadi teman-teman, untuk membagi VLAN ini saya akan membaginya dengan menggunakan draw rectangle. Ini untuk mengetahui PC ini ada di VLAN berapa dan PC ini ada di VLAN berapa teman-teman. Kemudian kita kasih catatan, dan di sini saya pada VLAN pada komputer yang 123 ini saya akan menggunakan IP 192.168.10.0/24. Sedangkan PC 456 saya akan menggunakan IP 192.168.20.0/24 teman-teman. Dan pada PC 123 ini saya akan masukkan ke dalam VLAN 10, dan PC yang lainnya saya akan masukkan ke dalam VLAN 20. Nah teman-teman, sebenarnya untuk masalah angka ini kalian bebas ya, mau kalian pakai berapa saja, tapi ini juga memiliki sebuah batasan. Batasannya itu 1 sampai 4096 ya, batasannya seperti sampai 4096. Oke, kemudian kita akan konfigurasikan terlebih dahulu PC nya 192.1.1. kita copy agar lebih cepat. Kemudian ini juga, kemudian ini juga. Nah di sini saya akan menggunakan 20.1 copy, kemudian ini juga copy, maaf ini paste, aduh pencet. Nah sudah. Jadi untuk konfigurasinya kita perlu pergi ke switch teman-teman, kemudian pergi ke CLI, enter. Nah ingat teman-teman, kita di sini akan mengubah suatu data teman-teman, maka dari itu kita perlu masuk ke global configuration dengan cara ketik config t. Nah sudah. Kemudian langkah yang pertama, kalian perlu
membuat nama VLAN-nya terlebih dahulu. Saya akan buatnya VLAN 10 dengan cara seperti ini teman. Ketik VLAN 10, kemudian kalian beri nama name guru. Saya akan beri namanya itu guru, kemudian exit. Kemudian kalian perlu masukkan interface berapa yang akan dimasukkan. Dengan misalnya ini adalah interface FA 0/1 dan ini 0/2 dan ini 0/3. Oke, jadi kalian bisa masukkannya dengan cara mengetik interface FA 0/1, kemudian kalian ketik switch port akses. Nah, switch port mode akses. Untuk mengetahui apa ini, saya akan membahasnya pada lain video ya teman-teman. Dan enter, kemudian kalian ketik juga switch port akses VLAN 10. Ini bertujuan untuk memasukkan interface ini ke dalam VLAN 10 teman-teman. Dan enter. Oh iya, maaf sebelumnya, kalian bisa mengecek VLAN tersebut dengan menggunakan do show VLAN brief. Nah, untuk menggunakan do ini kalian perlu masuk ke mode global configuration. Sedangkan kalau kalian berada di mode privilege, kalian hanya perlu mengetikkan show VLAN brief ya, kemudian enter. Nah, seperti yang sudah dilihat, ini sudah ada VLAN-nya teman, tetapi ini hanya ada interface satu saja karena kita sudah masukkannya tadi. Nah, untuk masukannya itu seperti tadi teman-teman, kalian pertama perlu masuk ke dalam interface-nya terlebih dahulu seperti ini, kemudian enter, kemudian kalian ketik switch port mode akses teman-teman, kemudian enter, kemudian kalian ketik switch port akses VLAN 10 teman-teman, kemudian exit, kemudian lakukan juga kepada FA03 teman-teman dengan cara interface FA 0/3 switch port mode akses switch port akses VLAN 10, kemudian exit. Nah, kemudian kita coba cek teman-teman, do sh VLAN PR. Nah, seperti yang sudah dilihat teman-teman, ini sudah masuk ke dalam VLAN-nya teman-teman, sudah interface-nya sudah masuk ke dalam VLAN-nya ini teman-teman. Kemudian kita coba buat lagi VLAN yang kedua, VLAN 20, dengan cara VLAN 20 teman-teman. Ini akan langsung membuatnya. Kemudian kita kasih nama name VLAN pegawai, name pegawai, tidak usah kasih VLAN teman-teman, EX. Nah, jika kalian merasa terlalu banyak untuk memasukkan interface-nya, kalian perlu seperti ini, kalian bisa langsung masuk semuanya.
bisa langsung konfigurasi semuanya dengan cara seperti ini. Interface range FA 0/4 sampai 6 teman-teman, kemudian enter. Nah di sini kalian tinggal switch port mode akses dan switch port akses VLAN 20 teman-teman, kemudian enter, exit, kemudian do sh VLAN brief. Nah seperti yang sudah dilihat, ini sudah masuk ke dalam VLAN 20 teman-teman. Kemudian kita coba ping terlebih dahulu dengan antar VLAN ini teman. Successful, maaf, satu lagi successful. Nah tetapi kalau ini menyeberang, ini tidak bisa teman-teman, karena sudah berbeda network. Nah, kemudian kita akan coba melihat bagaimana paket tersebut dikirim teman-teman. Nah tapi sebelum itu kalian perlu clear ininya. Kalian bisa pergi ke mode privilege, kemudian show MAC address table. Nah seperti yang sudah ada di sini, berarti ini adalah PC berapa saja yang sudah pernah terhubung teman-teman. Kalian bisa menghapusnya dengan cara mengetikkan clear MAC address table dan klik, dan kita coba cek lagi, dan sudah kosong teman-teman. Kemudian kalian bisa penghapusnya ini menghapus pesan yang tadi dengan ke PC, kemudian command prompt kita coba cek apakah sudah pernah terhubung dengan PC yang lain, min A. Nah ternyata sudah ya teman-teman. Kalian bisa menghapusnya dengan ARP min D, ARP min A. Nah sudah kosong. Oke, ini juga min A, sudah pernah ARP min D, sudah kosong. Oke teman-teman, kita coba lihat bagaimana cara ping antar VLAN ini teman-teman. Kalian pertama masuk ke tab simulation, ini bisa kalian besarkan. Kemudian kita coba ping dari PC 1 ke PC 2 ini teman-teman. Nah seperti yang kalian lihat, pesan ini adalah pesan ARP teman-teman. Jadi PC 1 ini belum pernah terhubung ke PC 2 ini teman-teman. Dan kita coba next. Nah, jadi PC 1 akan mengirimkan paket ARP kepada switch, dan switch akan mengirimkan paket ARP tersebut kepada PC 2 dan PC 3. Tetapi karena PC 2 yang dituju, maka PC 3 ini tidak akan membalas teman-teman. Tetapi paket ARP tersebut tidak dikirim kepada PC 4, PC 5, dan PC 6, karena PC 4, 5, 6 ini sudah berbeda VLAN teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, fungsi VLAN yang kedua adalah untuk memecah broadcast domain. Dan PC 2 ini akan menjawab pesan ARP tersebut kepada switch, dan dari switch akan memberikannya kepada PC 1. Kemudian PC 1 ini akan mengirimkan pesan ICMP ataupun pesan ping kepada PC 2 teman-teman. Pada PC 1 akan mengirimkannya kepada switch, dan switch akan mengirimkannya kepada PC 2. Kemudian PC 2 ini akan membalas ping tersebut kepada switch, dan switch akan mengirimkan ping tersebut kepada PC 1.
dan successful, teman-teman. Oke, jadi itu adalah cara untuk cara ping antar VLAN ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan coba buat ruangan yang kedua, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat ruangan yang kedua. Kita akan kasih IP-nya, kita akan kasih PC-nya 6 juga, teman-teman. 1 2 3 1 2 3 12. Kemudian kita akan kasih satu switch yang paling kiri juga. Kemudian kita kasih kabel juga, teman-teman. Kasih juga, ini juga kasih dan kasih. Kemudian kita beri tandanya agar tidak bingung. Kasih, kemudian kita akan kasihkan IP-nya sama seperti ini, teman-teman. Sama. Kemudian kita akan kasihkan VLAN 10 juga. Dan di sini akan dikasih VLAN 20 juga, teman-teman. Kemudian kita konfigurasikan desktop IP, kemudian 02.168.10.4. kemudian kita copy, kenapa 4? Maaf, ini masih ke mode simulation, kita pergi ke real time dulu. Desktop ini, kemudian ini IP-nya 5, kemudian PC 9, ini IP-nya 6. Sedangkan PC 10 saya akan berikan IP-nya itu sama 192.168. Ke 20.4 juga kita copy, enter. PC kedua juga, ini berarti 5, dan ini adalah 6. Nah, kemudian kita akan melakukannya seperti tadi, teman-teman. Jadi kita akan mengasih VLAN-nya terlebih dulu dengan cara seperti tadi. Enable config T, kemudian kasih VLAN 10 name guru dan exit, kemudian int ra fa 0/1 sampai 3, kemudian enter. Dari sini kita switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10, teman-teman, kemudian enter, exit. Kemudian kita bikin VLAN yang kedua, VLAN 20, kemudian name pegawai, enter, kemudian exit, kemudian int rafa 0/4 sampai 6, enter.
kemudian switch port mode access, kemudian switch port akses VLAN 20 teman-teman. Kemudian kita bisa ngecek do sh VLAN PR atau brief. Nah, seperti yang sudah dilihat ini itu sudah masuk interface-nya ke dalam VLAN ini teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan hubungkan kita akan hubungkan switch 1 dengan switch 2 ini teman-teman. Nah, ini selanjutnya kita akan melakukan trunking teman-teman. Nah, trunking itu berfungsi untuk menghubungkan switch 1 dengan switch 2 teman-teman. Untuk bagaimana caranya? Pertama-tama kalian harus mengetahui kabel yang terhubung kepada switch ini itu pada interface berapa. Di sini terlihat pada interface 7 dan ini juga interface 7. Maka kita akan masuk ke interface 7 dulu teman-teman. Config T, kemudian interface FA0/7, kemudian kalian ketik switch port mode terang teman-teman, kemudian enter. Nah, kalau sudah seperti ini maka artinya sudah berhasil masuk ke mode trunking teman-teman, dan enter. Exit. Kalian bisa mengeceknya dengan mengetikkan do sh terang. Oke, kalian bisa mengeceknya dengan mengetikkan do show interface terang teman-teman, kemudian kalian enter. Nah, kalian bisa lihat di sini ini sudah statusnya itu trunking teman-teman. Maka switch yang pertama ini sudah masuk ke mode trunking teman-teman. Kalian kemudian kita akan masuk ke switch 1 ini teman, ke satunya lagi. Kalian bisa mengetiknya sama seperti tadi, int interface FA0/7, kemudian switch port mode terang, enter, kemudian exit. Kalian kemudian bisa mengeceknya dengan do show interface terang. Nah, statusnya trunking juga teman-teman. Kemudian kita coba ping dari PC 1 kepada PC 7 ini teman-teman. Kita coba ping dan successful teman-teman. Kemudian kita coba cek bagaimana ini bisa bekerja, bagaimana pingnya bisa bekerja teman. Maaf, ini saya geser terlebih dahulu sini agar terlihat. Nah, kemudian kita coba ping dari PC 1 ke pada PC 8 teman-teman. Nah, terlihat ARP teman-teman. Jadi pesan ARP ini akan dikirimkan kepada switch ini, kemudian dari switch ini akan mengirimkan pesan-pesan kepada PC 2 dan PC 3 serta switch yang lainnya teman-teman. Karena PC 2 dan PC 3 ini bukanlah perangkat yang dituju, maka tidak akan membalasnya. Sedangkan dari switch yang lain akan mengirimkan paket tersebut kepada PC 7,
PC8 dan PC9. Tetapi karena PC8 adalah paket yang dituju, maka PC8 lah yang akan membalas pesan ARP tersebut kepada PC1, teman-teman. PC8 akan membalas pesan tersebut kepada switch, dan switch akan membalas pesan tersebut kepada switch. Kemudian dari switch ini akan membalas pesan tersebut kepada PC1. Kemudian PC1 akan mengirimkan paket ICMP atau paket ping kepada switch, dan dari switch akan mengirimkan paket kepada switch yang lain, serta dari switch itu akan mengirimkan pingnya kepada PC8, dan PC8 akan membalas ping tersebut kepada PC1, teman-teman. Lihat, dan successful, teman-teman. Karena kita sudah mencoba ping dari PC1 kepada PC8, kita coba ping dari PC4 kepada PC10, teman-teman. Kita pergi ke real time terlebih dahulu. Kita coba ping PC4 ke PC10 dan successful, teman-teman. Oke, jadi ini sudah berhasil ya, teman-teman, kalau sudah seperti ini itu. Oke, teman-teman, melanjutkan dari video yang sebelumnya. Kali ini saya akan membahas yang namanya itu allowed trunk ya, teman-teman. Nah, allowed trunk ini berfungsi untuk mengizinkan VLAN berapa saja yang dapat berinteraksi dengan melewati switch ini ya, teman-teman. Oke, jadi yang pertama-tama kalian perlu buka yang namanya itu do show int trunk ya, teman-teman. Nah, di sini tertulis VLAN allowed on trunk. Nah, ini artinya VLAN berapa saja yang diizinkan masuk untuk melewati switch ini ya, teman-teman. Karena di sini kita menggunakannya itu default, maka dari VLAN 1 sampai dengan VLAN 1005 itu bisa untuk melewati switch ini ya, teman-teman. Nah, sedangkan VLAN allowed and active in management domain ini artinya VLAN berapa saja yang sudah pernah atau sudah mencoba untuk melewati switch ini ya, switch INT FA07 ya, teman-teman. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mengganti VLAN allowed on trunknya ini ya, teman-teman. Nah, jadi caranya itu INT FA0/7 dulu ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke interface 07 karena interface 07 adalah kabel yang terhubung ke switch yang lain ya, teman-teman. Kemudian kalian ketikkan switch port trunk allowed VLAN. Nah, ini VLAN berapa saja yang diizinkan. Jadi saya tulisnya itu VLAN 10 dan juga VLAN 20 saja ya. Maaf, teman-teman, kayaknya ada ini, jangan dikasih spasi ya, 20. Nah, kemudian kita coba lihat do show int trunk. Nah, bisa dilihat, teman-teman, ini VLAN allowed on trunknya ini sudah ganti ya, dari yang awalnya 1 sampai 1005 menjadi 10 dan juga 20 saja ya. Sekarang kita coba cek apakah bisa successful. Coba ini di sini ke sini successful juga ya, teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita akan coba buat ruangan yang kedua ya, teman-teman. Pertama kita coba ini pindahkan ke sini dulu. Saya mau coba tambahin ininya biar dikelompokkan. Jadi
tambahkan dulu switchnya ini kita pakai yang 160/64T, pakai yang paling kiri, tap. Kemudian agar tidak kelamaan kita seperti biasa kontrol, kemudian klik 1, 2, 3. Nah, ini saja. 11 ini kita ganti ke 18 saja. Kemudian kita hubungkan, hubungkan. Nah, dan kita kelompokkan juga. Kita kasihkan IP-nya kita tulisnya itu sama saja, 192.168.10.0/24. sedangkan di sini kita ketiknya itu 192.168.20.0/24 juga. Ini kita kasih VLAN 10, kemudian yang satunya kita kasih VLAN 20. Oke, kemudian kita konfigurasikan. Di sini saya pakai IP-nya itu .6, pada yang ini .7. Ini berarti 168.10.8. Ctrl C, kita copy biar lebih cepat. Ini 9. Nah, yang ini kita kasihkan IP-nya itu yang 20, 168.20.7 juga berarti. Ini kita kasih IP juga 7, ini 8. Kemudian ini 9. Oke, kemudian kita konfigurasikan ya teman-teman. Ini NT 1 sampai dengan sampai dengan 3. Iya benar. Ini kita masukkan ke VLAN 10. Jadi yang pertama enable dulu, kemudian kita masuk ke mode global configuration dengan Ctrl T, kemudian kita bikin VLAN-nya VLAN 10, name VLAN guru. Maaf, kita kasih nama itu name guru. Nah, dan exit, kemudian kita bikin VLAN yang kedua, VLAN double name pegawai. Nah, exit, kemudian kita masukkan yang INT 1 sampai dengan 3 dengan cara INT RA FA 0/1 sampai dengan 3. Mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10.
kemudian kita yang konfigurasikan yang INT 4 sampai dengan 6 nya, RA FA 0 per 4 sampai dengan 6, mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Kemudian kita coba melihat dengan do show VLAN. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Kemudian kita trunking switch yang kedua ini dengan switch yang ini, switch pertama, switch pada ruangan 2 ya, dengan cara INT FA 0/7 karena di sini menggunakannya FA 07. Kemudian switch port mode terang. Kemudian kita coba cek do show terang brief. Maaf teman-teman, kita coba ceknya itu di mode global configuration dengan cara do show INT terang ya teman-teman. Nah, di sini tertulis bahwa port 07 itu sudah statusnya itu trunking. Kemudian kita coba config pada ini juga ya teman-teman, ada switch yang tengah. Kita masuk ke INT FA 0/8 karena di sini switch yang kabel yang terhubung ke switch ruangan 3 ini adalah FA 08. Kemudian switch port mode terang ya teman-teman, kemudian exit. Kemudian kita coba cek show INT terang. Nah, bisa dilihat ini FA 08 nya statusnya juga trunking ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya itu adalah teman-teman, yang selanjutnya kita akan coba cek ping dari ruangan ketiga dengan ruangan kedua ya teman-teman. Kita coba ping dari PC 18 kepada PC 7 ya teman-teman, dan successful. PC 10 ke 15 ini juga successful ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi yang namanya itu MLS ya teman-teman, trunking MLS. Nah, apa itu MLS? MLS atau multi layer switch itu switch yang memiliki 2 lapis ya teman-teman. Kita akan coba hubungkan antara MLS ini dengan switch ya teman-teman, switch pada ruangan yang ketiga. Kemudian pada switch ini kita akan konfigurasi, kita akan ketiknya itu kita masuk ke mode terminal, kemudian kita INT FA 0/8. Ini karena MLS ini ada pada interface 8 ya teman-teman, dan kita masuk. Kemudian kita switch port mode terang ya teman-teman, kemudian enter. Oke, sudah. Kemudian kita pergi ke multi layer switch ya teman-teman, dan kita masuk ke CLI, dan kemudian kita ini enable config C. Kemudian pada di sini kita akan ke mode terang juga, INT FA 0/1 ya. Oke, kemudian kita ketik switch port mode terang ya teman-teman. Nah, kemudian ini akan bertuliskan rejected. Nah,
Kenapa rejected? Karena terang ini memiliki dua mode ya teman-teman. Yang pertama itu mode ISL yang punyanya itu adalah Cisco dan juga 802.1Q ya teman-teman. Ini adalah open source ya teman-teman, jadi bisa terhubung. Nah, apabila switch punya Cisco ini bertemu atau terhubung dengan yang terang Cisco juga, maka terang tersebut bisa dikatakan adalah ISL ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau open source ini .1Q ini, kalau switch Cisco ketemu dengan switch yang lain, maka bisa dilakukan pada encapsule.1Q ini ya teman-teman. Nah, untuk switch multilayer ini itu adalah support untuk dua mode tersebut ya teman-teman. Tetapi pada switch yang biasa ini itu hanya support kepada ISL. Maaf, maksudnya tidak support kepada ISL dan hanya support kepada .1Q ini ya teman-teman. Karena itu switch biasa ini itu saat konfigurasi akan langsung masuk ke mode .1Q. Ini kita coba cek do show and terang. Nah, bisa dilihat ini akan langsung masuk ke mode .1Q ini ya teman-teman, 802.1Q ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau multilayer switch ini akan kebingungan karena switch ini bisa terhubung ke dua mode tadi ya teman-teman. Maka dari itu sebelum masuk ke mode terang, kita harus terlebih dahulu konfigurasi encapsulation-nya ini ya teman-teman. Iya, maaf, pada multilayer switch ini terang encapsulation-nya ini adalah auto. Jadi kita harus mengkonfigurasinya sendiri ya teman-teman, dengan cara switch port terang encapsulation .1Q ya teman-teman, kemudian enter, kemudian switch port mode terang dan enter. Nah, setelah itu kita coba cek ya, do show int terang. Nah, bisa dilihat ini sudah berstatus trunking ya teman-teman, dengan encapsulation-nya itu 802.1Q. Ini sudah on ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar tentang teori dynamic trunking protocol ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas yang namanya itu adalah dynamic trunking protocol ya teman-teman, atau biasa disebut dengan DTP. Nah, sebelumnya kita kan sudah membahas yang namanya itu terang dan juga akses ya teman-teman. Nah, singkatnya mode akses ini adalah untuk menuju ke end device ya teman-teman. End device. Sedangkan terang ini untuk menuju ke switch. Untuk menuju ke switch. Nah, pada DTP ini kita memperoleh mode baru ya teman-teman, yang namanya itu adalah dynamic auto dan juga dynamic desirable ya teman-teman. Nah,
dynamic auto dan dynamic desirable ini bisa dilihat pada tabel ini ya teman-teman. Nah, seperti misalnya ada dua buah switch. Yang pertama, switch tersebut adalah dynamic auto, dan switch yang kedua itu adalah dynamic auto juga. Maka switch tersebut akan bermodekan akses. Nah, sedangkan kalau switch yang pertama adalah dynamic auto dan switch yang kedua adalah dynamic desirable, maka akan terjadi yang namanya itu adalah terang. Nah, sedangkan kalau pada switch yang keduanya itu adalah mode terang, maka akan menjadi terang ya teman-teman, keduanya. Maaf. Selanjutnya, kalau switch pertama itu adalah dynamic auto dan switch yang kedua adalah akses, maka akan menjadi yang namanya itu adalah akses ya teman-teman. Nah, seperti contoh misalnya ada switch ya teman-teman, misalnya ada dua buah switch, yang switch 1 dan juga switch 2 ini akan terhubung. Nah, misalkan pada switch 1 ini adalah dynamic auto dan switch yang kedua ini adalah dynamic desirable, maka akan terjadi yang namanya itu adalah terang. Nah, sedangkan kalau switch yang pertama itu adalah dynamic auto dan switch yang kedua adalah dynamic auto juga, akan terjadi yang namanya itu adalah akses ya teman-teman. Oke, jadi pada dasarnya mode dynamic auto ini sifatnya itu adalah menunggu dynamic desirable itu adalah mengajak sedangkan terang dan juga akses ini sifatnya itu adalah memaksa. Nah, jadi sebagai contoh teman-teman, ini hapus terlebih dahulu. Jadi sebagai contoh, misalkan pada switch 1 ini adalah modenya itu adalah dynamic auto, sedangkan pada switch yang kedua itu adalah modenya adalah terang, maka akan menjadi yang namanya itu adalah terang, yang artinya switch 2 ini akan memaksakan switch 1 untuk menjadi modenya itu adalah terang ini ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba mempraktekkan DTP ini pada Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Pertama kita menggunakan switch yang paling kiri. Saya menggunakan switch yang paling kiri, kemudian hubungkan. Nah, di sini kita coba cek terlebih dahulu mode default ya teman-teman, mode default dari switch ini ya. Enable, kemudian show ENTFA 0/1 switch port dan enter. Nah, di sini tertulis ada administratif mode dan juga operasional mode ya teman-teman. Nah, administratif mode ini adalah mode yang akan kita konfigurasi, sedangkan operasional mode ini adalah hasilnya atau mode dari hasil konfigurasi ya teman-teman. Kemudian kita coba mengkonfigurasikan switch ini menjadi mode dynamic desirable ya teman-teman, dengan cara config T
kemudian INTFA 0/1 karena interface 1 ini adalah yang terhubung ke switch. Kemudian switch port mode dynamic desirable ya teman-teman, kemudian enter, dan kita coba cek to show INTFA 0/1 switch port, enter. Nah, di sini tertulis modenya adalah dynamic desirable ya teman-teman, sedangkan operasional modenya adalah terang. Nah, ada di sini. Di sini kita akan coba cek dengan cara show INTFA 0/1 switch port. Nah, di sini mode administratifnya adalah dynamic auto, sedangkan operasional modenya ini adalah terang ya teman-teman, karena ini dynamic auto ini bersifat menunggu, sedangkan dynamic desirable itu bersifatnya adalah mengajak. Nah, jadi artinya menunggu bertemu dengan mengajak ini akan menjadi diajak, yaitu adalah terang ya teman-teman. Oke, kita coba konfigurasikan di sini menjadi modenya itu adalah terang ya teman-teman. Dan kita coba cek seperti tadi. Nah, di sini administratif modenya itu adalah terang ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas yang namanya itu adalah tagged dan untagged ya teman-teman. Pertama kita coba klik tab simulation terlebih dahulu dan kita besarkan. Nah, di sini kita coba mengirimkan pesan ARP dari PC 12 kepada PC 16. Di sini tertulis ARP ya teman-teman, dan kita next. Nah, di sini paket dari PC 12 kepada kepada switch ya teman-teman. Dari switch akan disebarkan ke switch yang lain. Nah, ini artinya adalah tagged ya teman-teman. Bisa dilihat pada pesan tersebut terdapat tulisannya itu adalah .1q. Nah, .1q ini bisa disebut dengan tagged ya teman-teman. Nah, apa arti tagged? Tagged itu artinya adalah ditandai ya teman-teman. Ditandainya dengan menggunakan .1q ini ya teman-teman. Jadi intinya kalau terdapat .1q ini artinya adalah tagged, sedangkan jika tidak ada .1q itu artinya adalah untagged ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya itu adalah native VLAN ya teman-teman. Kita coba cek pada switch yang ini, kemudian kita coba cek show INT terang, show INT terang. Nah, di sini tertulis native VLAN-nya itu adalah 1. Nah, 1 ini adalah defaultnya ya teman-teman. Nah, sedangkan kita coba cek pada switch yang kedua ini, so enter terang. Nah, di sini juga pada interface 7 dan juga 8 ini native VLAN-nya itu adalah 1 ya teman-teman. Nah, apa itu native VLAN? Native VLAN adalah paket yang tidak memerlukan tagged ya teman-teman. Jadi misalnya di sini terdapat PC, kemudian kita hubungkan PC tersebut hubungan. Jadi misalnya PC ini kan tidak masuk ke VLAN manapun atau VLAN defaultnya itu adalah 1. Ini juga VLAN-nya itu adalah 1.
Jadi misalnya paket PC 0 ini akan mengirimkan sebuah paket kepada PC 19, maka paket tersebut tidak memerlukan yang namanya itu adalah .1Q atau bisa disebut dengan tagged ya teman-teman. Kemudian kita akan coba mengkonfigurasikan ini mengkonfigurasikan native VLAN-nya ini menjadi yang lain ya teman-teman, dengan cara config T. Kita cobanya itu di switch yang kedua saja dan config T. Kemudian kita coba menggantinya dengan cara switch port terang native VLAN. Nah, kita coba gantikan menjadi 20. Maaf, kita perlu masuk ke interface terlebih dahulu ya. ENTFA 0/8 karena interface 8 ini yang terhubung ke switch 3 ya teman-teman. Enter. Kemudian kita ketikkan seperti tadi switch port terang native VLAN nya teman-teman. Enter. Kemudian kita coba cek do show enter terang. Enter. Nah, di sini tertulis bahwa pada switch port pada port ke-8 ini native VLAN-nya adalah 20. Kita coba ganti pada switch yang ketiga ini. Enable config T, kemudian NTFA 0/7 karena ini yang terhubung ke switch yang kedua. Kemudian enter. Dan switch port terang native VLAN menjadi 20 juga. Kita coba cek do show nt terang ya teman-teman. Enter. Nah, di sini tertulis bahwa native VLAN-nya ini adalah 20 ya teman-teman. Kemudian kita coba cek pada tab simulation ini ya teman-teman. Kita coba cek pada ini. Kita coba kirim pesan dari PC 12 kepada PC 17. Next. Kemudian next. Dan kita coba klik pesannya. Nah, di sini tidak terdapat yang namanya itu adalah .1Q, yang artinya adalah untagged ya teman-teman. Kemudian kita akan coba mengembalikan native VLAN-nya tadi menjadi default ya teman-teman, dengan cara seperti tadi, switch port terang native VLAN menjadi 1 karena 1 ini adalah default ya teman-teman. Kemudian enter. Do show int terang. Enter. Nah, di sini sudah berganti menjadi 1 ya native VLAN-nya ini. Kemudian kita coba ganti yang switch yang kedua ini seperti tadi, switch port terang native VLAN menjadi 20. Jadi maaf, switch port terang native VLAN menjadi 1 ya teman-teman, karena 1 ini adalah default. Kemudian kita coba cek do show nt terang. Nah, di sini sudah diganti menjadi 1 ya teman-teman. 1 adalah defaultnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila penjelasannya itu kurang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.